Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Ardi Satrio Jati. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan keamanan dari jaringan wireless LAN. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui dulu perangkat apa saja yang digunakan untuk membangun suatu jaringan wireless. Pertama ada wireless network adapter, lalu ada wireless router atau wireless access point. Ya, selanjutnya antena wireless, lalu ada wireless repeater, lalu ada hub atau switch, lalu ada kabel UTP atau STP, kabel pigtail, kabel jumper, lalu terakhir ada power over ethernet. Selanjutnya, apa saja tipe dari jaringan wireless? Tipe dari jaringan wireless ada 5. Pertama ada wireless PAN, yaitu wireless personal area, suatu jaringan nirkabel dengan daya rendah dan jangkauannya terbatas. Nah, karena terbatas ini biasanya hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi, contohnya perangkat Bluetooth. Lalu selanjutnya ada wireless LAN atau wireless local area network, memiliki jangkauan yang lebih luas dari wireless PAN sehingga kecepatan dan luas cakupannya lebih tinggi. Awalnya, wireless LAN digunakan penggunaan perangkat jaringan lokal. Namun, saat ini banyak digunakan untuk akses internet. Selanjutnya ada wireless MAN atau wireless metropolitan area, merupakan teknologi yang mengizinkan koneksi dari berbagai jaringan dalam satu area metropolitan, seperti bangunan yang berbeda dalam suatu kota, dengan menghubungkannya tanpa harus memasang kabel, tembaga, atau fiber di antaranya, melainkan cukup menggunakan media wireless untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada wireless WAN atau wide area network. Dengan ini, jaringan komputer wireless memiliki skala yang lebih besar dan memiliki cakupan geografis yang luas, menghubungkan berbagai perangkat dari beberapa wilayah, kota, negara, hingga antar benua. Wireless WAN memanfaatkan teknologi telekomunikasi seperti 3G, 4G, 5G. Lalu terakhir ada cellular network. Cellular network atau mobile network merupakan jaringan komunikasi data dan suara berkecepatan dan berkapasitas tinggi dengan multimedia yang disempurnakan, dan memiliki kemampuan roaming yang tanpa batas untuk mendukung perangkat seluler seperti handphone, pager, dan lain-lain. Contohnya itu ada GSM, PCS, dan DMPS. Lalu apa saja protokol dalam jaringan wireless ini? Protokol yang pertama ada IEEE 802.11, merupakan protokol yang dikenalkan tahun 1997 dengan frekuensi 2,4 GHz dengan bandwidth maksimal 2 megabit per second. Selanjutnya ada IEEE 802.11b. Nah, frekuensi yang menggunakan sama, yaitu 2,4 GHz dengan bandwidth mencapai 11 megabit dengan jangkauan sinyal mencapai 150 kaki atau 45 meter. Lalu ada IEEE 802.11a yang dikenalkan bersamaan dengan IEEE 802.11b. Sedangkan protokol ini mendukung bandwidth mencapai 54 megabit per second dan menggunakan frekuensi 5 GHz. Selanjutnya IEEE 802.11g yang dikenalkan tahun 2000, protokolnya mendukung bandwidth hingga 54 megabit per second dan menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Lalu ada 802.11n yang dikenalkan per tahun 2009 yang mendukung bandwidth hingga 300 megabit per second dan menggunakan frekuensi yang dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Selanjutnya IEEE 802.11ac. Protokol ini menggunakan dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz.
menawarkan bandwidth yang berbeda di setiap frekuensinya. Untuk 5 GHz menawarkan 1300 megabit per second dan 2 GHz menawarkan 450 megabit per second. Yang terakhir ada IEEE 802.11ax yang dikenal juga sebagai wireless generasi ke-6 atau Wi-Fi 6 yang mendukung bandwidth data hingga 10,53 gigabit per second atau 1, GB per second. Protokolnya menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Protokol ini dikenakan pada tahun 2019. Lalu perbedaannya antara jaringan kabel dan nirkabel di sesi keamanannya. Menurut saya, perbedaannya wireless ini memiliki sisi keamanan yang lebih rendah dibanding jaringan kabel. Kenapa? Karena pada jaringan wireless tidak ada media seperti kabel yang menghubungkan jaringan dari router kepada PC user secara langsung, sehingga jaringannya itu menggunakan wireless SSID yang di-broadcast dan memungkinkan koneksinya di-sniffing oleh attacker yang tidak bertanggung jawab dan lebih rentan untuk diserang. Selanjutnya, apa saja serang-serangan yang terjadi pada jaringan wireless LAN? Yang pertama ada WLP attack, merupakan jaringan yang mendekripsi WLP paket yang telah dilindungi atau memulihkan kunci WLP. Yang selanjutnya ada MAC address spoofing, di mana suatu serangan, yaitu seorang attacker mengubah atau memasukkan MAC address yang terdapat pada suatu perangkat NIC atau NIC seperti laptop, komputer, router, dan lainnya secara permanen. Nah, ini dimanfaatkan untuk keperluan authentication klien pada sistem server untuk saling bertukar informasi. Selanjutnya ada DOS attack. Suatu serangan dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Umumnya, serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak dapat diakses atau hang. Selanjutnya ada rogue access point, merupakan serangan dengan metode membuat suatu access point yang palsu. Tujuannya agar user tertipu dan mengkoneksikan access point tersebut. Jika sudah terhubung pada access point yang palsu ini, penyerang akan dengan leluasa melakukan aksinya pada komputer korban. Nah, dari serangan-serangan tersebut, apa saja sih kelemahan dari wireless LAN? Pertama, ada kelemahan dari segi lapisan fisiknya. Wireless LAN menggunakan gelombang radio dengan frekuensi yang memiliki sifat bebas digunakan oleh semua perangkat dengan batasan tertentu. Wireless LAN memiliki jangkauan area tergantung dari power dan antena yang digunakan. Juga tidak mudah untuk melakukan pembatasan jangkauan wireless ini, sehingga mudah terjadi serangan-serangan sebelumnya yang telah disebutkan tadi. Lalu kelemahan pada lapisan MAC atau data layer. Kelemahannya itu alamat MAC mudah untuk ditiru, diduplikasi atau spoofing, sehingga membuat munculnya berbagai masalah keamanan. Kelemahan lainnya itu bandwidth yang menurun ketika banyak klien yang menggunakan channel dan terhubung ke access point yang sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu SSID. SSID ini kepanjangan dari Service Set Identifier, merupakan identifier suatu jaringan wireless. Setiap Wi-Fi harus menggunakan SSID tertentu. Perangkat Wi-Fi dianggap satu jaringan jika menggunakan SSID yang sama. SSID ini merupakan tempat untuk mengisikan access point, mengisikan namanya. Atau sederhananya, SSID ini merupakan nama dari suatu Wi-Fi. Perbedaan dari WEP, WPA, dan WPA2. WEP, perbedaan pertama dari ketiganya itu enkripsinya. Pada WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kuncinya ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentifikasi menuju access point.
Pada WOP menggunakan standar 802.11b. Selanjutnya WPA. WPA perbedaannya yaitu mekanisme enkripsi yang lebih kuat, memiliki decryption yang ada pada WOP. Akses poinnya dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Lalu selanjutnya perbedaan untuk WPA2. WPA2 memiliki perbedaan yaitu terdapat dua decryption. Yang pertama yaitu Advanced Encryption Standard atau AES dan CCMP, Counter Cipher Mode dengan blockchaining pesan authentication code protocol sebagai pengganti TKIP. Lalu dari ketiga tersebut manakah yang lebih aman? Menurut saya, WPA2 merupakan metode pengamanan jaringan di kabel yang paling aman di antara ketiganya, dikarenakan memiliki dua jenis decryption, yaitu AES dan TKIP, sehingga lebih aman dan lama untuk di-crack. Lalu, apa saja sih aplikasi-aplikasi membantu untuk penyerangan pada jaringan wireless? Aplikasi tersebut ada Aircrack NG, AirSnort, AirJack, WP Attack, Front Wi-Fi Cracker, dan Wi-Fi Pisar. Lalu, teknik apa saja yang dapat digunakan untuk mengamankan suatu jaringan wireless LAN? Yang pertama ada kunci WOP, lalu MAC filtering, lalu captive portal, lalu ada remote authentication dial in user service atau radius. Yang terakhir kunci WPA PSK atau WPA2 PSK. Lalu aplikasi apa saja yang digunakan untuk mengamankan suatu jaringan wireless LAN? Aplikasi tersebut ialah Cirrus Wi-Fi Inspector, Kismet, Air Magnet Laptop Analyzer 6, Highwall Personal Wireless Security, OmniPic Network Analyzer, dan Wireshark. Lalu rekomendasi pengamanan untuk jaringan wireless LAN. Rekomendasinya ada mengganti nama SSID dan password default, lalu ada restrict MAC address, menyembunyikan SSID, mematikan akses point jika tidak dipakai, mengontrol signal wireless, dan mengunci menggunakan WPA atau WPA2. Lalu yang terakhir akan membahas kejahatan pada bidang IT yang semakin meningkat. Menurut saya, kenapa kejahatan bidang IT semakin meningkat dari tahun ke tahun? Itu dikarenakan meningkatnya suatu penggunaan gadget yang menggunakan akses internet. Menurut Hootsuite pada tahun 2021, jumlah orang yang menggunakan internet di seluruh dunia mencapai angka 4,66 miliar jiwa. Jumlah ini meningkat dari sebanyak 316 juta jiwa atau 7,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Tindak kejahatan juga mudah untuk dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukannya peralatan yang super modern, serta sumber pembelajaran yang mudah diakses di internet. Sekian dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.